Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juna Marisa. Nomor induk mahasiswa saya adalah 12110323604. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan dari Universitas UIN Suskariau. Mata kuliah saya yaitu Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi yang didampingi oleh dosen pengampu saya yaitu Ibu Desti Sartini SPD IMPD. Baiklah, saya akan melakukan UTS saya yaitu dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi. Baiklah, saya akan melakukan UTS saya dengan mata kuliah Dasar-Dasar Pengembangan Organisasi. Di sini dasar-dasar pengembangan organisasi banyak sekali loh materi yang akan saya bahas. Yang pertama materinya yaitu prinsip-prinsip dasar organisasi. Apa saja sih yang terdapat pembahasan pada prinsip-prinsip dasar organisasi ini? Yuk, mari kita bahas. Prinsip-prinsip dasar organisasi apa aja sih pembahasannya? Yuk, mari kita bahas. Ini dia. 1. Prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi ini memiliki 13 prinsip. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah prinsip tujuan organisasi. Menurut prinsip ini, tujuan organisasi itu harus jelas dan rasional. Prinsip tujuan organisasi ini bertujuannya untuk mendapatkan laba atau untuk memberi pelayanan. Yang kedua, prinsip kesatuan tujuan. Menurut prinsip ini, di dalam suatu organisasi itu harus ada kesatuan tujuan yang ingin dicapai. Jadi, setiap keseluruhan organisasi di tiap-tiap bagiannya harus mencapai tujuan tersebut. Jika tidak ada tujuan, maka organisasi akan kacau. Lalu yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Menurut prinsip ini, hendaknya setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan tanggung jawab hanya kepada satu orang atasan. Tetapi seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan juga. Lanjut yang keempat, prinsip rentang kendali. Prinsip rentang kendali ini, seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu. Jumlah bawahan tergantung kecakapan dan kemampuan manajer bersangkutan. Yang kelima, ada prinsip pendelegasian wewenang. Hendaknya pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif, sehingga ia mengetahui wewenangnya itu apa. Lanjut, yang keenam adalah prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Di prinsip yang keenam ini, prinsip tentang keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Di sini, hendaknya wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang. Wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab itu harus sama besarnya dan tidak meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri. Lanjut ke prinsip yang ketujuh, yaitu prinsip tanggung jawab. Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang dan pelimpahan wewenang. Lanjut yang kedelapan, prinsip pembagian kerja. Prinsip pembagian kerja ini yaitu pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan-pekerjaan atau kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas erat hubungannya pekerjaan tersebut. Lalu yang kesembilan, prinsip penempatan personalia. Di sini maksudnya penempatan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan melalui kecakapan dan keahlian dan keterampilannya. Prinsip yang ke-10 yaitu prinsip jenjang berangkai.
yaitu saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak terputus-putus. Lanjut yang ke-11, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi ini suatu organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanannya yang minimal. Lanjut yang ke-12, prinsip kesinambungan, yaitu organisasi harus mengusahakan cara-cara untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Yang terakhir, 13, prinsip koordinasi. Prinsip ini merupakan prinsip-prinsip organisasi lainnya. Koordinasi dimaksudkan untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan. Baiklah, itulah pembahasan yang pertama dari prinsip-prinsip dasar organisasi. Lanjut pembahasan yang kedua tentang prinsip-prinsip dasar organisasi nih guys. Masing kedua ada lagi, yaitu asas-asas organisasi. Asas-asas organisasi ini memiliki 13 asas. Yang pertama, asas tujuan organisasi. Yang kedua, asas kesatuan tujuan. Yang ketiga, asas kesatuan perintah. Yang keempat, asas rentang kendali. Yang kelima, asas pendelegasian wewenang. Dan yang keenam, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang ketujuh, dan lanjut yang ketujuh, asas tanggung jawab. Yang kedelapan, asas pembagian kerja. Yang kesembilan, asas penempatan personalia. Yang ke-10, asas jenjang berangkai. Yang ke-11, asas efisiensi. Yang ke-12, asas kesinambungan. Yang ke-13, asas koordinasi. Baiklah, lanjut yang pembahasan ketiga tentang pendalaman asas-asas organisasi. Di sini masih di dalam materi prinsip-prinsip dasar organisasi ya guys. Lanjut yang ketiga yaitu asas-asas organisasi, pendalaman asas-asas organisasi. Yang pertama tadi ada asas tujuan organisasi, yaitu tujuan organisasi itu yaitu tadi harus jelas dan rasional dalam mencapai suatu titik keberhasilan. Yang kedua ada asas kesatuan tujuan, yaitu suatu organisasi harus ada kesatuan yang ingin dicapai sehingga organisasi tidak terbagi dalam beberapa tujuan yang nantinya akan membuat kinerja itu hancur karena anggotanya yang tidak fokus kepada satu tujuan. Lalu yang ketiga, asas kesatuan perintah. Setiap bawahan menerima perintah ataupun memberikan pertanggungjawaban hanya kepada satu orang atasan. Namun, seorang atasan dapat memerintah beberapa orang bawahan juga. Yang keempat, asas rentang kendali. Di sini seorang manajer hanya dapat memimpin secara efektif sejumlah bawahan tertentu, misalnya 3-9 orang. Lanjut yang kelima, asas pendelegasian wewenang. Hendaknya pendelegasian wewenang dari seorang atau sekelompok orang kepada orang lain jelas dan efektif sehingga seorang manajer mengetahui wewenangnya itu apa. Dan apabila manajer itu tahu bagaimana wewenang yang ia dapatkan, ia akan fokus pada pekerjaan yang ia pimpin sendiri. Yang keenam, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab itu harus seimbang, harus sama besarnya. Jadi, hendaknya wewenang yang didelegasikan tidak meminta pertanggungjawaban yang lebih besar dari wewenang itu sendiri ataupun sebaliknya. Yang ketujuh, asas tanggung jawab. Pertanggungjawaban dari bawahan terhadap atasan harus sesuai dengan garis wewenang. Lanjut yang ke-8, asas pembagian kerja, yaitu pengelompokan tugas-tugas, pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sama ke dalam satu unit kerja hendaknya didasarkan atas eratnya hubungan pekerjaan tersebut. Lanjut yang ke-9, asas penempatan personalia, yaitu asas ini untuk ditempatkan orang-orang pada setiap jabatan harus didasarkan dari kecakapannya, keahlian, dan keterampilannya juga. Lanjut yang ke-10, asas jenjang berangkai, yaitu
Saluran perintah atau wewenang dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas dan tidak putus-putus. Lanjut yang ke-11, asas efisiensi, yaitu suatu organisasi harus mencapai tujuannya, harus dapat mencapai hasil yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. Misalnya nih, kayak gini, seorang manajer suatu perusahaan dapat dibilang bekerja secara efisien bila sang manajer mampu meningkatkan hasil penjualan perusahaan tersebut. Nah, begitu. Lanjut yang ke-12, asas kesinambungan, yaitu di sini organisasi harus mengusahakan cara-cara ataupun ide-ide dengan menggagas inovasi-inovasi tersebut untuk menjamin kelangsungan organisasi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Lanjut yang terakhir ke-13, yaitu asas koordinasi, merupakan rangkaian dari asas-asas organisasi lainnya. Koordinasi yang dimaksud ini untuk mensinkronkan dan mengintegrasikan segala tindakan di ruang lingkup organisasi. Nah, itu dia tadi dari materi-materi prinsip-prinsip dasar organisasi. Ada prinsip-prinsip organisasi, ada asas-asas organisasi, dan ada pendalaman asas-asas organisasi. Nah, jadi kesimpulan dari prinsip-prinsip dasar organisasi itu yaitu organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang di dalamnya terdiri atas sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Selain itu, organisasi merupakan sebuah kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan yang dibentuk. Maka prinsip dan tujuan itu merupakan bagian dari organisasi yang tidak bisa dipisahkan. Secara sederhana, organisasi dapat diberi pengertian juga sebagai suatu sistem yang saling berpengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang bersama. Itu dia kesimpulan dari prinsip-prinsip dasar organisasi. Baiklah, kita lanjut materi yang kedua, yaitu jenis-jenis organisasi. Apa sih yang terdapat pada materi jenis-jenis organisasi ini? Yuk, mari kita bahas lagi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu jenis-jenis organisasi. Yang pertama, ada organisasi sebagai mesin. Organisasi sebagai mesin dan membuat ilustrasi yang menggambarkan pengembangan organisasi sebagaimana mestinya pegawai dalam organisasi. Ketika manajer berpikir organisasi sebagai mesin, mereka akan cenderung untuk mengelola dan mendesain organisasi sebagaimana mestinya mesin membuat keterkaitan di antara bagian-bagian yang bekerja secara keseluruhan. Perumpamaan organisasi sebagai mesin ini akan melahirkan pola kerja mekanik dan ini akan memunculkan konsep pegawai dalam organisasi. Lanjut yang kedua, yaitu organisasi sebagai organisme. Organisasi dipandang sebagai organisme hidup, menganggap organisasi seolah-olah layaknya makhluk hidup organisme, artinya organisasi ini bukan benda mati, melainkan benda hidup yang mengalami daur kehidupan dimulai dari lahir, tumbuh, dewasa, menua, dan akhirnya mati. Namun dalam mempertahankan organisasi ini agar tetap bertahan dan eksis, maka organisasi ini membutuhkan sumber daya yang cukup, yaitu manusia atau pengurus yang nantikan akan membentuk kegiatan di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, organisasi sebagai otak. Organisasi sebagai otak ini atau ide adalah kemampuan untuk memproses informasi atau mengambil dari berbagai sumber dan pembelajaran sebagai bentuk pemikiran dan kreativitas. Demikian juga dalam organisasi sebagai otak ini berfungsi untuk bekerja berdasarkan informasi yang berasal bagian satu dengan yang lain. Lanjut yang keempat, organisasi sebagai kultur. Kultur organisasi adalah istilah yang mudah diucapkan tetapi sulit didefinisikan, seperti halnya yang dinyatakan Robin. Organizational culture is one of those topics about which many people will say.
Robin mendefinisikan kultur organisasi cenderung dimaknai oleh anggota organisasinya sebagai sistem yang dianut yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Nah, jadi itu dia pembahasan dari materi jenis-jenis organisasi, yaitu pada materi kedua. Jadi kesimpulan dari jenis-jenis organisasi itu, organisasi sebagai mesin berarti bahwa organisasi ini seolah-olah mempunyai sifat seperti mesin, di mana cara bekerja mesinnya sangat mekanis, teratur, dan juga terpisah. Dan organisasi sebagai organisme hidup ini menganggap organisasi seolah-olah layaknya makhluk hidup organisme. Artinya organisasi ini bukan benda mati, melainkan benda hidup yang mengalami daur kehidupan, dimulai dari lahir, tumbuh, dewasa, menua, dan akhirnya mati. Namun dalam mempertahankan organisasi ini, agar tetap bertahan dan eksis, maka organisasi ini membutuhkan sumber daya yang cukup, yaitu sumber dayanya sumber daya manusia atau pengurus yang nanti akan membentuk kegiatan di dalam organisasi tersebut. Nah, organisasi sebagai otak itu yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana meningkatkan kapasitas organisasinya untuk intelijen informasi. Organisasi sebagai ide atau sebagai otak ini adalah kemampuan untuk memproses informasi, baik mengambil dari berbagai sumber dan pembelajaran atau learning sebagai bentuk pemikiran dan kreativitas. Data, informasi, dan ide didefinisikan secara luas dan diberikan atau dijangkau oleh semua orang. Kedua bagian otak, baik yang bersifat analitis dan emosional, harus merupakan bagian dari organisasi. Dan kultur organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan memahami karakteristik kultur suatu organisasi, bukan dengan apakah mereka menyukai karakteristik itu atau tidak. Kultur organisasi adalah suatu istilah deskriptif. Ini penting karena hal ini membedakan konsep ini dari konsep kepuasan kerja. Penelitian mengenai kultur organisasi berupaya mengukur bagaimana karyawan memandang organisasi mereka, apakah mereka inisiatif atau malah sebaliknya. Kepuasan kerja berusaha mengukur respon efektif terhadap lingkungan kerja. Kepuasan kerja hubungan dengan bagaimana karyawan merasakan ekspektasi organisasi. Disangsikan lagi memiliki karakteristik yang saling tumpang tindih. Harus ingat bahwa istilah kultur organisasi bersifat deskriptif, sementara kepuasan kerja bersifat evaluatif. Nah, itu dia tadi tentang kesimpulan dari jenis-jenis organisasi. Nah, kita sudah selesai membahas tentang materi kedua, yaitu jenis-jenis organisasi dan juga kesimpulannya juga tadi. Baiklah, tadi kita sudah membahas pada materi yang kedua, yaitu jenis-jenis organisasi. Sekarang kita lanjut ke materi yang ketiga, tentang jenis-jenis organisasi. Masih lanjut ya, apa saja sih jenis-jenis organisasi yang lainnya? Yuk mari kita bahas. Baiklah, ini dia pembahasan pada materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi sebagai sistem politik. Organisasi merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok yang saling berinteraksi secara intensif. Tujuan suatu organisasi ini dapat dicapai apabila kegiatan yang ada di dalam organisasi dikerjakan secara terarah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Peran manusia dalam organisasi ini sangat penting, terutama dalam kedudukannya sebagai salah satu sumber daya. Manusia merupakan faktor utama dalam meningkatkan produktivitas kerja. Keberadaan manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja tidak lepas dari elemen lain dalam sistem kerjanya. Lanjut yang kedua, organisasi sebagai penjara psikis.
yaitu sebagian organisasi secara hati-hati dirancang oleh para pemimpin, terutama pemimpin atau kelompok pemimpin yang mengatur visi untuk organisasi, agar pengikutnya tidak sadar seperti dalam mimpi, keinginannya terkekang, dan selalu dalam situasi ketakutan. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah ilusi realitas. Budaya dan alam bawah sadar dapat dianggap sebagai sisi berlawanan dari koin yang sama. Menerapkan metafora penjara psikis menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana organisasi dapat membawa perubahan positif bagi para anggotanya. Menggambarkan organisasi sebagai penjara psikis mendorong kritik terhadap manajemen dan dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran kita dengan harapan mengubah organisasi demi kemajuan semua anggotanya. Lanjut yang ketiga, organisasi sebagai gerakan berubah-ubah. Dalam konsep ini, transformasi dan perubahan organisasi dipahami secara logis, sehingga dapat dijelaskan bagaimana realitas organisasi mengukuhkan dirinya, bagaimana hidup organisasi dibentuk dan ditransformasikan oleh proses transformasi. Ketika salah satu unsur dalam suatu organisasi terjadi perubahan, yang lain juga berubah, atau dalam istilahnya disebut kausalitas yang saling berpaut, yakni sifat yang mengalir dari tatanan implisit. Mutual causality adalah pengakuan bahwa dalam sebuah organisasi tidak ada satu orang yang memiliki kontrol penuh atau mengenai prosedur arah organisasi. Arah organisasi hanya bisa dipahami dengan metodologi perubahan. Lanjut yang keempat, ada organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan. Melihat bahwa organisasi sebagai dominasi adalah bentuk rasionalisasi yang menghasilkan salah satu dari tiga bentuk yang berbeda, yakni dominasi karismatik, tradisional, dan rasional hukum. Bentuk modern dari organisasi seperti itu dikembangkan dari munculnya pasar oligopolistik, di mana beberapa penjual utama mengontrol lembaga lain yang terlibat dalam operasi yang sama. Selain itu, pasar telah menjadi terinternasionalisasi dan para pemain menjadi pemain di panggung global. Nah, itu dia pembahasan dari materi ketiga, yaitu tentang jenis-jenis organisasi. Baiklah, kesimpulan dari jenis-jenis organisasi tadi pada materi ketiga, yaitu organisasi sebagai sistem politik, merupakan proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok yang saling berinteraksi secara intensif. Interaksi dapat disusun atau digambarkan dalam sebuah struktur untuk membantu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan organisasi sebagai penjara psikis itu menggambarkan organisasi sebagai penjara psikis mendorong kritik terhadap manajemen dan dimaksudkan untuk membangkitkan kesadaran kita dengan harapan mengubah organisasi demi kemajuan semua anggotanya. Organisasi sebagai gerakan berubah-ubah. Dalam konsep ini, pemimpin organisasi harus terlebih dahulu memiliki imajinasi dialektis yang memungkinkan para pemimpin dalam sebuah organisasi tidak hanya menyadari tetapi terbuka untuk berubah. Organisasi sebagai seperangkat instrumen dominan organisasi digambarkan dalam bentuk dominasi eksploitasi terhadap mitra usaha atau stakeholders dalam mencapai tujuannya. Karakter utama pandangan ini adalah adanya penyeragaman dan tekanan kelompok dan tekanan untuk mengendalikan organisasi lewat hukum, dan aturan-aturan organisasi ini juga memiliki 4 kelompok, yakni organisasi sebagai entitas sosial, organisasi dengan tujuan yang diarahkan, organisasi yang sengaja dirancang terstruktur dan sistem kegiatannya terkoordinasi, dan organisasi terkait dengan lingkungan eksternal. Nah, itu dia pembahasan pada materi yang ketiga tentang jenis-jenis organisasi. Baiklah, selanjutnya kita bahas materi yang keempat, yaitu tentang teori organisasi.
Yuk kita bahas tentang materi yang keempat ini. Baiklah, pembahasan pada materi yang keempat ini tentang teori organisasi. Adapun pokok-pokok pada teori organisasi ini, yaitu yang pertama, teori organisasi klasik. Istilah klasik dalam pengertian yang umum seringkali diartikan sebagai sesuatu yang secara tradisional telah diterima atau sesuatu yang telah sejak lama cukup mapan. Istilah ini dikaitkan dengan teori organisasi, maka artinya kurang lebih adalah sebutan untuk suatu pemikiran tentang fenomena organisasi yang mana sejak lama mapan atau telah menjadi tradisi yang diterima dalam kajian tentang fenomena organisasi. Teori organisasi klasik ini memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Kedua, teori modern. Teori modern ini muncul pada tahun 1950. Akibatnya ketidakpuasan dua teori sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Teori modern sering disebut dengan teori analisan sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori modern melihat bahwa ilmu unsur tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, itu teori neoklasik. Yang berikutnya muncul adalah aliran neoklasik, disebut juga dengan teori hubungan manusia. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan teori klasik, dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. Munculnya teori neoklasik ini diawali dengan inspirasi percobaan yang dilakukan di pabrik Hawthorne tahun 1924 milik perusahaan Western Electric di Cicero yang disponsori oleh Lembaga Riset Nasional Amerika. Yang keempat, itu sejarah perkembangannya tentang teori organisasi, yaitu perkembangan teori organisasi dimulai pada tahun 1919 dengan lahirnya teori manajemen ilmiah dan berakhir dengan pada tahun 1960 dengan lahirnya teori modern yang mengakomodasi segi manusia, mesin, teknologi, dan lingkungan sebagai dasar peningkatan produktivitas organisasi. Evolusi atau perkembangan teori organisasi memunculkan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang masing-masing dipengaruhi oleh cara yang digunakan untuk meninjau masalah organisasi. Keseluruhan pendekatan ini bisa dikelompokkan menjadi 3 aliran utama sesuai kurun waktu permunculan masing-masing pendekatan tersebut, yaitu pendekatan teori klasik, pendekatan neoklasik, dan pendekatan modern. Nah, itu dia tadi pembahasan dari materi yang keempat tentang teori organisasi. Nah, kesimpulan dari materi yang keempat itu, dari pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki arti penting dalam masyarakat, karena organisasi itu dapat membantu dan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam lingkungan dan kehidupannya. Organisasi bisa sebagai pendukung proses sosialisasi yang berjalan di sebuah lingkungan bermasyarakat. Yang paling utama, organisasi merupakan tempat dan wadah aspirasi dari sekelompok individu yang berbeda-beda. Tanpa adanya organisasi, kita akan menjadi kesulitan untuk melaksanakan suatu kerjasama. Suatu organisasi dibentuk karena adanya suatu dorongan dari dalam diri sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Masyarakat juga akan memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah ikut organisasi. Dan selain itu, dalam organisasi juga bisa melatih soft skill seseorang. Ya, di dunia ini memang
Tak ada satupun orang yang sukses tanpa pernah mengikuti sebuah organisasi. Organisasi apapun itu. Jadi organisasi memiliki peranan yang sangat penting untuk keberhasilan seseorang di masa yang akan datang. Orang yang sukses ialah orang yang berhasil dalam kegiatan organisasinya. Nah, itu dia pembahasan dan kesimpulan dari materi yang keempat tentang teori organisasi. Baiklah, materi kita yang terakhir yaitu tentang bentuk-bentuk organisasi. Ini adalah materi yang kelima ya. Jadi materi yang kelima itu adalah tentang bentuk-bentuk organisasi. Apa saja sih bentuk-bentuk organisasi itu? Yuk, mari kita bahas lagi. Baiklah, ini dia pembahasan tentang bentuk-bentuk organisasi. Organisasi ialah hal dibicarakan serta diskusikan bersama-sama untuk memecahkan suatu permasalahan. Bentuk hanya itu saja, melainkan organisasi memiliki bentuk-bentuknya. Supaya apa? Supaya dapat melengkapi dan mengetahui organisasi tersebut. Ini dia bentuk-bentuk organisasinya. Yang pertama, bentuk organisasi lini atau garis. Ini merupakan jenis organisasi memiliki garis wewenang secara vertikal dari atas ke bawah. Yang kedua, bentuk organisasi lini dan staf. Ini merupakan jenis organisasi yang mempertahankan garis komando dan pelimpahan wewenang dari pimpinan atas ke pimpinan bawahannya yang diterapkan dalam organisasi besar dengan pegawai banyak. Yang ketiga, bentuk organisasi fungsional. Ini merupakan jenis organisasi yang lebih berfokus pada sifat dan jenis fungsi yang dijalankan pada anggotanya. Yang keempat, bentuk organisasi lini dan fungsional. Merupakan jenis organisasi yang menggabungkan bentuk organisasi lini dengan organisasi fungsional. Biasanya diterapkan dalam organisasi besar dengan jumlah karyawan yang banyak. Yang kelima, bentuk organisasi komite. Merupakan organisasi masing-masing anggotanya mempunyai wewenang sama dan pimpinan yang bersifat kolektif. Organisasi ini mengutamakan pimpinan kolektif. Nah, lanjut ke pokok pembahasan yang berikutnya, yaitu yang kedua tentang lingkungan organisasi. Ini masih dalam materi bentuk-bentuk organisasi ya guys. Nah, tentang lingkungan organisasi. Adapun faktor yang mempengaruhi organisasi. Ini dia yang pertama, lingkungan eksternal. Merupakan lingkungan yang mempunyai peranan besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, proses, dan struktur organisasi. Tetapi lingkungan eksternal secara keseluruhan sangat sulit untuk dianalisis karena lingkungan eksternal lebih kompleks. Yang kedua, lingkungan internal. Merupakan bagian lingkungan secara langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan organisasi seperti konsumen, pesaing, dan kreditor. Lalu, pembahasan selanjutnya tentang peranan staf. Dalam organisasi, bentuk lini dan staf ada dua kelompok tenaga kerja. Kelompok pertama bertugas menerjemahkan tugas pokok menjadi aktivitas, sedangkan pihak lain bertugas untuk kegiatan penunjang demi lancarnya roda organisasi. Kedua kelompok ini mempunyai peranan penting dalam merealisasi tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, itu dia tadi pembahasan pada materi yang terakhir, yaitu materi bentuk-bentuk organisasi. Nah, kesimpulan yang kita ambil yaitu organisasi itu harus mempunyai bentuk-bentuknya, yaitu bentuk-bentuk organisasi. Karena bentuk-bentuk organisasi salah satu usaha untuk menjamin adanya fleksibilitas dalam rangka pengembangan organisasi. Maka bentuk organisasi harus diusahakan sesederhana mungkin dalam perkembangannya sampai sekarang ini. Sekian, itulah yang bisa saya sampaikan materi-materi pada mata kuliah dasar-dasar pengembangan organisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.